Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada bulan Agustus ya. Tanggal 22 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini. Kembali kami menikmati firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kebenaran Tuhan yang kami dengar hari ini, kami mendapat kekuatan, kami mendapatkan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan renungan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat kita menikmati mendengarkan renungan pada saat ini. Ya, kita akan baca Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Tema kita hari ini adalah lain dulu dan beda kehidupan sekarang. Ya. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17, dia berkata begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai penyikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sungguh luar biasa perenungan kita. Seperti yang saya katakan tadi, tema kita adalah lain dulu dan beda sekarang. Kenapa? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, ya. Sungguh luar biasa perenungan kita pada saat ini, ya. Luar biasa, Allah itu sangat mengasihi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Luar biasa. Lain dulu, beda sekarang, karena kita sudah menjadi orang yang hidup baru di dalam Kristus, ya. Jemaat Kolose adalah jemaat yang maju dan berkembang pesat luar biasa. Jemaat ini adalah hasil dari pelayanan yang dilakukan, yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya. Mereka mengenal Kristus dan menjadi jemaat yang kudus melalui penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Nah, kuasa kebangkitan Yesus memenuhi seluruh hidup jemaat Kolose dan membuat mereka mampu untuk menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Hal penting yang menjadi pengalaman dalam jemaat Kolose, sehingga hal itu perlu kita teladani, yaitu apa? Hanya memandang kepada Yesus. Yang pertama adalah mereka hanya memandang kepada Yesus. Itulah yang membuat mereka berbeda. Di dalam Kolose 3 ayat 1-4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini luar biasa. Pada waktu itu banyak pendengar palsu muncul, ya, dengan ajaran-ajaran sesat dari kelompok Yudaisme. Pengaruh filsafat dalam jemaat sangat kuat, sehingga yang menonjol dalam hidup mereka adalah filsafat yang kosong, ya. Namun karena mereka memandang kepada kebangkitan Yesus, ya, maka mereka mulai mencari perkara-perkara yang di atas, yang akan dinyatakan kelak dalam kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah meninggalkan manusia lama, ya, meninggalkan manusia lama, ya. Itulah yang membuat berbeda mereka. Lain dulu, beda sekarang. Karena itu, ini Kolose 3 ayat 5-11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu menetapkan mungkar Allah bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan itu. Luar biasa, ya. Mendatangkan murka Allah atas mereka. Itu tidak baik. Maka sebab itu kita sebagai orang percaya tinggalkan itu hidup yang lama, ya. Kita kenakan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tinggalkan hidup yang tidak baik itu, agar kita memperoleh kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ayat ini cukup jelas berkata bahwa dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu gemarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang mereka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Luar biasa. Nah, pada waktu itu seorang dilahirkan kembali. Hal itu menunjukkan bahwa manusia lamanya tidak berkuasa lagi, tetapi yang akan muncul adalah hal-hal yang baru. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekalipun kita sudah mengalami hidup baru, terkadang kita juga masih harus bergumul dengan berbagai sifat lama yang masih menguasai hidup kita, yang masih menempel di dalam kehidupan kita. Mengenai hal ini, lalu Paulus menyarankan kepada jemaat Kolose juga, kepada kita, untuk apa? Mematikan dan membuang dari dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Itu dikatakan, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, ini yang luar biasa. Inilah yang membuat kita berbeda. Kenapa? Karena kita sudah membuang dan meninggalkan kehidupan yang lama, mengenangkan manusia yang baru. Yang ketiga, menyenangkan, ya, kenakan manusia baru. Ya, luar biasa. Manusia baru ialah hidup batiniah kita yang tidak terlihat. Nah, ini tetapi dapat dibuktikan dengan belas kasihan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kerendahan hati. Inilah yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Di dalam Kolose 3:12-13 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah adalah saya dan saudara yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah yang membuat kita berbeda. Inilah yang membuat kita beda sekarang. Dulu kita suka membalas, tapi sekarang tidak. Inilah merupakan pakaian yang indah bagi orang yang hidup, mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Kenakanlah manusia yang baru. Batiniah kita harus dimurnikan, harus dibersihkan, harus bisa mengasihi, harus bisa mengampuni. Nah, penuh belas kasihan. Nah, jemaat Kolose yang mengenakan manusia baru selalu hidup di dalam kasih, damai sejahtera, selalu bersyukur, saling membantu, menegur, dan perkataan atau perbuatan mereka selalu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu keajaiban. Nah, kesimpulannya bagi kita saat ini, setiap orang percaya yang dipanggil untuk diubahkan hidupnya supaya dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru. Karena itu, meninggalkan cara hidup yang lama menjadi langkah utama yang harus dikerjakan oleh setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, kepada jemaat Tuhan, mari buktikan diri kita. Beda dulu, sekarang pun beda, karena kita di dalam Tuhan. Ya, dulu kita suka membalas sesuatu yang tidak baik, tapi sekarang bukan membalas sesuatu yang tidak baik, tapi membalas dengan kebaikan, membalas dengan penuh kebaikan, belas kasihan.
penuh dengan kemurahan hati, suka menolong, suka membantu. Kenapa? Karena kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah renungan siang hari ini memberkati kehidupan saya dan saudara, ya. Saya percaya dan saya yakin kita semua ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam sukacita daripada Tuhan. Ya, yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia Immanuel bersama saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman. Berkati kami, jemaat Tuhan, orang-orang percaya mendengarkan renungan ini, berkati kami semua. Yang memiliki pergumulan kehidupan Tuhan, tolong Engkau menyelesaikan kami. Tuhan, berikan kami kemampuan, kesanggupan agar kami hidup benar sesuai dengan kehendak dan rencana, sesuai firman Allah. Firman-Mu Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah jalan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati jemaat Tuhan, berkati pendengar Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya keajaiban Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai memberkati kita mulai dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, serukan haleluya 3 kali. Haleluya, 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 dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.